Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam podcast Biru, publikasi ilmiah bereputasi karya dari dosen-dosen kami, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya Nur Hayati kembali hadir beserta dengan pembicara kali ini yaitu Pak Mul. Monggo Pak Mul memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mulyadi STMT, dosen tetap di program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, terima kasih Pak Mul atas kehadirannya kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai artikel ilmiah Anda mengenai riset di bidang welding ya. Jadi judulnya The Influence of Tulo Concave Solder Angle of Heat Generation in Steel Friction Welding Process with AA6061 T651 materials. Jadi di sini kemudian saya melihat pada dasarnya Anda membuat riset mengenai perkembangan teknologi frictional steel welding dalam industri modern. Jadi kalau boleh tahu apa yang melatar belakangi Anda membuat riset ini pada waktu itu? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya untuk riset itu berawal dari kerjasama kita dengan Inka Madiun. Jadi waktu itu Inka di sana kan membuat gerbong kereta api. Ya. Di gerbong kereta api itu materialnya tentunya juga ada baja, kemudian juga sebagian besar aluminium seperti itu. Jadi aluminiumnya itu AA6061, kemudian AA6005 itu yang kebanyakan digunakan di sana. Untuk tentunya dalam membuat suatu gerbong itu kan perlu ada yang disambung, dijoin seperti itu, tidak lepas dari itu dalam sebuah konstruksi gerbong kereta api, dan yang lainnya tentunya butuh sambungan gitu ya. Dalam menyambung itu ada yang dengan cara merusak, maksudnya untuk membongkarnya ya sambungan tetap namanya. Ada sambungan tidak tetap. Sambungan tidak tetap itu seperti dibaut. Itu kan tidak tetap, itu bisa dibongkar pasang. Yang terkait dengan sambungan tetap tadi, tentunya dengan berkembangnya teknologi macam-macam di situ. Dalam mengelas suatu material, aluminium itu beda dari yang lainnya. Lain daripada yang lain seperti punya keunikan tersendiri. Gitu ya. Kalau di awal tentunya orang berpikir apa sih cara menyambung dua material ini dengan cara mencairkan kan gitu kan ya. Ada yang namanya las busur, itu kemudian berkembang lagi non busur sampai las friction dan lain sebagainya, ada yang laser dan lain sebagainya. Kebetulan riset saya itu masuk di frictionnya gitu, digeseknya. Jadi berawal dari kebutuhan yang dibutuhkan di Inka itu, akhirnya mencoba, karena Inka itu kan waktu itu menggunakan las GMAW busur. Jadi kepingin alternatif terbaru, karena tentunya kan hasil las itu kan tidak sama. Gimana? Nggak mulus, mulus tuh. Maksudnya itu rata, mulus. Apa ya bahasa yang lebih tepatnya itu mungkin tidak memenuhi ini kekuatan mekanik yang diinginkan. Itu ada masalah-masalah di situ. Akhirnya kan berkembang itu, mencoba suatu teknologi yang baru. Akhirnya saya mencoba meriset, memang permintaan dari sana. Permintaan dari PT Inka. Dari PT Inka gitu. Akhirnya kita mencoba membuat sebuah alternatif pengelasan baru yang namanya friction steel welding itu gitu. Dari di situ kemudian muncul riset. Di friction itu tentunya yang berperan karena gesekan ya, untuk metode digesek, bukan dibakar. Bukan dicairkan, tetapi digesekkan. Di situ butuh yang namanya tool itu, kemudian juga ada yang material yang jelas aluminium itu tadi. Tentunya ini kekerasannya ini harus beda, harus lebih keras toolnya, sehingga kalau terjadi gesekan toolnya ini tidak mencair gitu. Kok boleh tahu, karena saya masih awam, model gesekan itu seperti apa ya Pak? Bisa diterangkan? Ini katakanlah ada dua benda yang digesek, diputar, ada putaran, kemudian ada gerakan.
Karena ini prinsipnya kayak gini. Ya. Kalau dua benda yang bergesekan dengan Itu saling dengan relasi tertentu, maka akan menimbulkan panas. Ya. Panasnya itu yang bisa mencairkan atau bisa melumerkan material itu. Paham. Dengan logika itu kan biar menyatu. Dua part itu menyatu seperti itu. Jadi yang saya teliti itu adalah ini memvariasikan itu pinnya, macam-macam pinnya. Tentunya kan last friction itu sudah banyak yang menggunakan itu. Tetapi untuk material tertentu, untuk kondisi-kondisi tertentu, parameternya itu tidak bisa digunakan. Katakanlah si A sudah melakukan ini ya dengan parameter ini, kemudian diganti ke B, itu tidak bisa seperti itu kalau di friction. Karena berbeda bahan, beda. Jadi untuk parameter setting, parameter prosesnya itu sendiri-sendiri. Untuk setiap material. Jadi itu yang mencoba untuk mencari parameter prosesnya. Sekiranya apa sih yang kira-kira untuk sing cocok gitu. Kemudian model pinnya itu apa? Nah, waktu itu yang dimodelkan itu ini kan berangkatnya dari literatur review ya. Jadi untuk pengelasan aluminium yang sudah dilakukan di dunia ini gitu ya. Jadi kan sudah banyak melakukan itu dikumpulkan, kemudian di review ya, ada review mencari gapnya, kira-kira apa ya gitu. Ternyata didapatkan model pinnya itu yang silinder, lurus pinning ini. Jadi bertingkat gini ya. Jadi ada solder, ada pin. Pinnya ini yang diputar, divariasikan. Divariasikan. Waktu itu ada 4 model. Jadi ada model pin yang silinder, kemudian ada sing taper square, kemudian ada taper silinder, kemudian heksagonal. Nah, kemudian ini disimulasikan. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Disimulasikan atau dieksperimenkan seperti itu. Cuman waktu itu disimulasikan. Agar apa? Untuk menghemat kos. Karena kosnya juga lumayan ya kalau kita langsung melakukan praktek. Jadi simulasi dilakukan lebih terdahulu. Gitu. Kalau boleh tahu, novelty dari riset ini sendiri dibandingkan dengan riset-riset sebelumnya seperti apa, Pak? Ya, tentunya masing-masing peneliti itu ya. Jadi mempunyai tujuan masing-masing. Nah, jadi di penelitian itu ingin mendapatkan bentuk pin. Jadi bentuk pin yang sesuai dengan yang dibutuhkan di Inka. Gitu. Ya, diameter soldernya, kemudian diameter pinnya, kemudian panjang pinnya, terus profil pinnya. Gitu. Itu yang ini yang menjadi tujuan pokok gitu ya, untuk menyelesaikan proses pengelasan di situ gitu. Boleh tahu dasar-dasar teori yang kemudian jenengan pakai untuk dalam riset ini apa saja? Ya tentunya tidak lepas ya. Kalau teori itu kan banyak ya. Misalnya katakanlah di termodinamika, mekanika fluida itu saling berkaitan, saling dibutuhkan. Tentunya yang paling pokok ya teknologi pengelasan. Ya pasti itu kan itu. Pasti itu gitu ya. Jadi kalau disimulasikan itu kan ada yang namanya tadi kan itu ada heat generation rate ya. Jadi pembangkitan panas gitu. Jadi tujuannya tadi dari 4 macam pin itu kira-kira yang memberikan pembangkitan panas yang terbaik berapa sih gitu. Kan kalau di pengelasan aluminium itu kan tidak boleh terlalu panas, juga tidak boleh terlalu dingin. Dipertahankan di temperatur tertentu. Jadi harus stabil. Iya. Gitu. Suhunya itu tidak boleh harus stabil. Kalau sebisa mungkin itu harus stabil. Biasanya di suhu berapa sampai berapa, Pak? Kalau di aluminium itu bagusnya adalah sekitar 30% temperatur melting. Aluminium itu sekitar 800-an. 800. Sekitar ya 350-an lah dipertahankan itu. Kalau yang tadi, kalau dibandingkan dengan las busur, tentunya dia itu harus sampai 800 tadi. Iya, terlalu panas. Karena ini solid state, dia itu 350 derajat. Gitu. Tetapi masih banyak celahnya itu. Iya, dengan katakanlah tadi ya, seperti kan harus konstan 350 derajat itu. Iya. Tentunya dalam proses pelaksanaannya untuk realitianya. Iya. Untuk material itu ini tidak sama, katakanlah kekerasannya, meskipun itu diproses dengan cara yang sama. Iya. Tetapi masing-masing itu katakanlah panjangnya 1 meter ya. Iya. Dari 1 meter itu tidak mungkin sama itu. Akhirnya apa yang terjadi?
temperaturnya itu kan naik turun. Ya, naik turun. Konstan yang jadinya. berefek pada apa? Pada cacat. Cacat hasil las. Defek. Defeknya ya. Cacatnya, kemudian juga kekuatan mekaniknya menurun. Nah, kan biasanya kan target itu ya paling tidak sama dengan base metalnya gitu. Targetnya gitu. Rumit sekali. Ya memang memang sangat kompleks gitu ya. Jadi ini memang menjadi riset saya ya. Jadi saya fokus ke friction stir welding gitu sampai saat ini gitu. Masih tekun meneladani itu. Jadi Anda jadi seorang ahli pengelasan. Iya betul. Kalau dari tadi hasil perhitungan ya. Sebelum disimulasikan menggunakan ini transient thermal. Ada kalau ini kan simulasinya menggunakan ANSYS ini. Aplikasinya. Jadi di ANSYS itu macam-macam. Ada fluent, kemudian ada transient structure, ada transient thermal. Kebetulan waktu itu yang saya gunakan itu adalah transient thermal gitu. Makanya perlu ada heat generation rate-nya tadi itu kan. Itu dihitung dari masing-masing bentuk pin, ada yang silinder, taper silinder, taper square, kemudian heksagonal, itu dihitung dulu. Untuk key-nya berapa sih itu? Key bilang untuk heat generation rate-nya itu. Kemudian baru dimasukkan di ANSYS. Kayak gitu. Terus kemudian peran dari concave solder sendiri concave solder angle dalam untuk menghasilkan panas sendiri seperti apa, Pak? Iya. Jadi gini, kalau itu kan di sudut bahu jekung ya. Jadi di solder itu ada sudutnya. Jadi ada yang cembung, ada yang normal. Normal itu nggak sudutnya. Flat gini aja. Ada yang cekung gini masuk. Ada yang cembung gini. Kalau yang cembung itu dikhususkan untuk menyambung sing material katakanlah 2 part yang tingginya tidak sama. Tinggi sebelah ini tingginya gini. Jadi tinggi sebelah. Akhirnya yang cocok untuk sudut bahu jekungnya yang cembung gitu. Kalau sing normal datar itu ya tergantung dari yang dilas apa. Tapi kebanyakan yang cekung gitu ya. Cekung sendiri itu tentunya kan sudutnya bervariasi itu. Berbeda-beda itu kan juga cekungannya. Dicari juga. Jadi sudut bahu jekung berapa sih yang memberikan kontribusi yang terbaik untuk mempertahankan yang tadi 350 derajat itu. Larinya masih ke sana. Karena di simulasi ya. Karena simulasi seperti itu. Kemudian dari hasil simulasi itu kalau sudah dibandingkan, ini biasanya menggunakannya apa? Menggunakan ANOVA, analisis varian ya. Di ANOVA dari keempatnya itu nanti didapatkan sing bentuk pin sing geometrinya heksagonal. Itu sing terbaik untuk digunakan di pengelasan aluminium AA661. Teman ini tebalnya 6 mili. Harus itu sambungannya bed join gitu. Nanti spesifik. beda tebal lagi mungkin beda lagi gitu. Jadi harus spesifik. Untuk materialnya seperti apa. Betul. Memang itu di friction stir welding itu parameternya itu tidak bisa sembarangan digunakan untuk yang lain. Tetap harus ada trialnya dulu. Beda parameter, beda pelakuan kayaknya gitu. Jadinya. Terus kemudian hasilnya nanti kemudian berpengaruh pada apa? Apakah juga berpengaruh pada kualitas yang kualitas dari pengelasan itu sendiri, kemudian sampai berapa persen nanti kemudian timbul kecacatan, Pak, biasanya kalau? Iya. Nah, ini kan masih di awal ya, kan masih memilih tadi. Jadi memilih pinnya yang cocok apa sih? Kalau dari penelitian itu kadang ada tahapan, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan seterusnya kan gitu ya. Sampai tahapannya berapa ya enggak selesai tergantung dari nanti dari kasusnya apa yang mau diselesaikan kan gitu. Masih berlanjut terus. Lalu berhentinya itu biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan. Oh, ini sudah cukup di sini. Kalau mau dikembangkan ya masih berkembang lagi gitu. Jadi harus dibikin batas untuk ada batasan-batasan. Ada batasannya sehingga kemudian tidak melakukan gitu. Jadi tadi kan sudah ditemukan ya dari 4 itu yang cocok itu heksagonal gitu. Nah, kemudian ini dari heksagonal itu, ini kan penelitian eksperimen ini. Dari heksagonal itu dieksperimenkan. Jadi itu divariasikan parameter prosesnya. Disimulasikan, kemudian baru ketemu tadi, itu baru
eksperimenkan ya. gitu. Tadi kan simulasi nih. Ya, simulasi dahulu. Karena apa? Kalau langsung dieksperimenkan kan ya. butuh biaya banyak. Iya, betul. Karena ada aplikasi yang namanya ANSYS itu bisa membuat simulasi, yang mewakili itu gitu. Akhirnya pakai itu. Tapi ini berlanjut ke eksperimennya. Jadi di realnya itu seperti apa sih gitu. Nanti di lapangan. Akhirnya waktu itu dieksperimenkan. Jadi parameternya itu ada kecepatan rotasi tool gitu. Putaran maksudnya. Kecepatan putaran, kemudian welding speed. Jadi kecepatan pengelasannya gini. Kemudian ada sudut kemiringan tool. Jadi karena ini tool, maka dia itu kalau bergerak kalau gini jejak ini tentunya kan nyosrok ya. Nobruk karena harus dimiringkan gini. Supaya gak nyosrok. Miringnya ini divariasikan ini. Gitu. Kemudian ada sudutnya tadi, sudut bau cekung itu tadi, yang konkav tadi itu. Itu masing-masing divariasikan. Jadi dari 4 parameter itu kecepatan rotasi tool, welding speed, kemiringan tool, sudut bau cekung, ini masing-masing itu 4 level. Gitu. 4 level maksudnya apa? Dibatasi. Jadi seperti kecepatan rotasi tool itu. Jadi kecepatannya 764 rpm, revolusi per menit muternya itu. Kemudian 1207. Terus itu 1908, terus 3022. Itu menyesuaikan dengan mesin yang kita punyai gitu. Kemudian itu didapatkan suatu desain eksperimen. Dari tadi kan sudah ada parameter prosesnya, ada levelnya. Kemudian ini eksperimennya ini dilakukan berapa kali sih kan gitu kan. Nah, ini ada yang namanya metode Taguchi. Di situ ada suatu bab namanya desain eksperimen. Jadi itu tinggal dimasukkan di situ. Jadi tadi untuk parameter prosesnya 4, levelnya 4, kemudian nanti ketemu pengulangannya. Jadi ini merupakan pendekatan eksperimen. Ya betul. Ya, untuk risetnya itu ya. Eksperimen gitu ya. Jadi ketemu itu tadi baru nanti dilaskan. Kemudian diuji. Diuji tadi seperti untuk untuk melihat secara visual test terkait dengan cacat. Kemudian DT-nya itu uji tarik sama impact, kemudian ada fraktur grafi dan lain sebagainya gitu. Itu juga lagi-lagi masuk ke ANOVA. Kemudian masuk lagi ke, karena ini optimasi ini untuk mencari parameter sing berapa sih yang cocok kan gitu. Sing cocok itu masuk ke ANN, Artificial Neural Network Genetic Algorithm. ANNGA gitu. Itu disimulasikan, kemudian dioptimasikan, akhirnya ketemu parameter tertentu yang cocok dengan ini. Jadi sudut bau cekungnya itu dapatnya itu 9 derajat yang terbaik. Jadi hasil temuan utamanya itu tadi sudut bau cekung. Sudut bau cekungnya ternyata dengan hasilnya pin geometrinya adalah heksagonal. Jadi sudutnya 9 derajat dengan pin heksagonal. Gitu. Terus kemudian analisis kritisnya. Jadi dalam melakukan proses riset ini dari sampai kemudian menghasilkan hasil, Pak. Tentunya ya balik lagi ya, kalau di kritisnya tentunya terkait dengan nanti kalau ini dilaksanakan di lapangan, dilaskan ke sesungguhnya, katakanlah ke gerbong kereta api dengan parameter itu. Nah, ini yang memang menjadi suatu pertanyaan besar. Apakah nanti hasil dari eksperimen itu kalau sudah diimplementasikan, diaplikasikan ke sesungguhnya, apakah sesuai gitu? Ini yang menjadi suatu pertanyaan. Tentunya ini kan ada yang namanya prediksi-prediksi yang di samping memang nanti melihat hasil yang sesungguhnya. Gitu. Tentunya kalau dengan sepanjang sekian eksperimennya, kemudian kalau ngelasnya ini sepanjangnya sekian, apakah masih hasilnya itu baik kan gitu hasil ini. Karena kan di manufaktur itu tentunya dituntut itu kan hasil. Hasilnya itu harus bagus seperti itu. Jadi kalau kesimpulan sementara ya dari kami si peneliti kan gitu kan ya, dengan parameter itu tentunya kalau diaplikasikan di yang sesungguhnya tentunya tidak jauh-jauh beda lah gitu. Kalau di statistik itu kan adalah signifikannya berapa sih? Ya wis ya dekat-dekati 5% lah. Yakin itu bisa maksudnya gitu. Kalau kita bicara mengenai relevansi, Pak, apa kemudian hasil riset Anda ini masih tetap relevan sampai saat ini? Jadi insya Allah masih
Ya, balik lagi ya ke yang tadi, bahwa untuk pengelasan friction itu tentunya parameter prosesnya itu tidak sembarang bisa dilakukan di material-material tertentu, masih butuh trial dulu seperti itu, entah itu dengan simulasi atau dengan eksperimen. Sampai saat ini masih seperti itu. Jadi tidak bisa langsung ini ya, oh sekian tidak bisa. Ya mungkin bedanya ini tadi karena ada robotik gitu. Pakai robot. Jadi lebih presisi. Settingnya lah gitu. Settingnya tinggal masukkan aja parameternya. Kemudian dia langsung otomatis jalan. Mungkin itu yang saat ini masih yang mempercepat proses karena adanya robot itu. Gitu. Pada dasarnya memberikan landasan keilmuannya, tinggal kemudian praktek aplikasinya di dunia industri itu tidak harus dilakukan secara manual, tapi bisa juga dilakukan ini. Paling tidak inilah untuk memberikan pengetahuan, cara memilih parameter proses yang benar itu gimana sih, gitu, dengan ilmu-ilmu yang ada gitu. Jadi gini, kalau tadi dibilang kalau desain eksperimennya itu menggunakan metode Taguchi, kemudian dioptimasinya itu artificial neural network ya, genetic algorithm itu. Kalau di Taguchi ini sebenarnya ini juga bisa memilih parameter proses. Cuman masalahnya itu dia itu milihnya cuman satu respon. Jadi kelas tadi kan ono tarik, ono impact, ono penetrasi dan lain sebagainya. Mungkin VT untuk visual testnya terhadap cacat itu, dia itu cuman bisa satu. Kalau tarik ya cuman tarik aja, parameternya berapa. Itu Taguchi bisa memilih. Tapi memilihnya di level-level itu tadi. Kalau tadi RPM-nya katakanlah 3022 ya, sama 1908 ya cuman bisa memilih itu. Tetapi kalau yang tadi yang menggunakan artificial neural network dia itu bisa memilih yang lain, yang ringnya. Jadi di antara 1908 sampai 3022. Jadi range-nya agak luas ya. Iya betul. Range-nya jadi menjadi lebih luas. Ya itu kelebihannya dari ANNGA itu. Oke. Kemudian harapan Bapak untuk ke depan dalam pengembangan riset ini gitu loh. Jadi apa sih kira-kira kemudian kontribusi yang Bapak berikan? Tidak, saya sudah memberikan berkontribusi untuk cara memilih parameter proses itu. Inilah dengan ini. Tentunya masih ada metode-metode yang lebih baik dari ini. Ya intinya terus meneliti, kemudian jangan bosan-bosan membaca artikel orang lain. Jadi takutnya gini, kalau kita terlalu fokus ke kita sendiri, akhirnya orang lain itu sudah jauh di depan. Takutnya gitu. Jadi tetap harus balance. Jadi harus melihat dulu capaian orang lain itu seperti apa. Kalau perlu ya capaian orang lain itu kita sempurnakan. Gitu. Kalau memang belum ada ya kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul, gitu. Karena tiap hari itu teknologi kan selalu update hasil. Karena pada dasarnya keilmuan itu hasil dari sebuah sinergi. Iya betul. Tiap hari itu berubah. Katakanlah saya bilang sekarang seperti ini, di sana itu sudah jauh. Iya gitu. Betul. Ya. Jadi ya itu tadi. Ya jangan bosan-bosan, tetap untuk selalu melihat hasil orang lain ya, dengan membaca artikel yang ada. Ya, memang itu untuk meneliti syaratnya itu. Gitu. Terima kasih banyak Bapak atas ulasan materi kita kali ini, membahas lebih detail, lebih rinci mengenai sistem pengelasan. Demikian Sobat Pustakawan, acara podcast kali ini yang telah membahas mengenai pengelasan friction. Jadi maka dari sini saya berharap dunia keilmuan selanjutnya akan tetap berkembang terus dengan saling melakukan sinergi satu sama lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Terima kasih sama-sama.